Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Karniawati dengan kode asisten 2615. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 alat yang digunakan di laboratorium sistem instrumentasi. Yang pertama, itu ada DC power supply. DC power supply itu berguna untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Arus AC adalah arus bolak-balik dan DC adalah arus searah. Yang pertama yaitu hubungkan DC power supply ke sumber listrik. Jika sudah, yaitu tekan tombol on off-nya. Begini adalah tampilan dari DC power supply. Di sini aku akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di DC power supply. Yang pertama itu ada display. Tampilan ini untuk menampilkan outputnya. Kemudian yang di sini itu dari on 1 sampai all ini tentang channel. Kalau on off ini untuk menyalakan channel, masing-masing channel, yaitu ada 3 channel. Ini untuk penyalaan secara manual. Dan ini juga bisa kalau dinyalakan secara bersamaan, yaitu menggunakan all ini. Ini juga bisa untuk mematikan. Nih, langsung mati semua. Dan kemudian di sini ada fitur jumlah input dari tegangan atau arus. Di sini satuannya ada voltage, ampere, milivoltage, dan miliampere. Kemudian di sini ada knob putar, yaitu sama gunanya untuk menginput sama seperti tombol ini. Cuman lebih gampang aja dan mudah. Di sini ada preset, yaitu untuk mereset input yang telah dimasukkan. Misalnya ada kesalahan atau sudah selesai, maka bisa di reset. Kalau oke, yaitu untuk mengonfirmasi kembali apakah sudah sesuai perintah. Jika sudah, maka kita oke. Kalau back, untuk kembali atau cancel dari sebuah perintah yang diberikan. Kemudian di sini tuh ada tombol add-on. Yang pertama itu ada display. Display ini tuh untuk mengatur tampilan dari DC power ini. Bisa untuk mengatur brightness, kontras, dan juga tema. Kemudian di sini ada store, yaitu untuk menyimpan output dari DC power ini. Yang ketiga, itu ada utility. Utility adalah berisi tentang spesifikasi dari si DC power. Kalau help, itu untuk menanyakan fitur yang semisalnya kita tuh lupa gunanya buat apa. Nih, misal kita tanya utility ya. Tuh, maka akan ada tampilan penjelasan dari utility tersebut. Kemudian kita lanjut ke select button. Select button ini fungsinya untuk memilih di bagian sini nih, kayak voltage, current, OVP off atau on, OCP on atau off, dan juga track off atau on. Misalnya kita pilih track nih. Tuh, terus kita pencet lagi. Tuh, maka dia akan berubah menjadi on. Tadinya kan off. Kita matiin lagi. Kak, di sini tuh voltage kan, dia tuh bisa mengukur setting. Kan yang di sini nih bisa mengukur dari voltage, yaitu tegangan. Dan di sini tuh ada current. Kita juga bisa memberikan limit dari si current ini, settingan dari si current ini. OVP itu adalah over voltage protection. Kalau dia dinyalain, kita bisa mengatur limit dari si voltage-nya tuh biar berapa, biar dia tuh nggak melebihi dari batas. Jadi kita membuat batas tersebut. Dan juga di sini ada sama tuh, ada OCP, yaitu over current protection, sama seperti OVP gunanya, yaitu untuk membatasi arus. Dan di sini ada track. Track tuh untuk menghubungkan channel 1 dan channel 2 secara bersamaan. Jika dihidupkan, tuh, maka akan ada lambang seperti ini, yaitu artinya channel 1 dan channel 2 tuh sudah terhubung. Kita nyalakan ya, coba. Kita masukkan inputnya. Tuh, maka akan otomatis channel 1 dan channel 2 tuh terhubung dengan input yang sama. Kemudian kita matikan. Kemudian di sini ada channel output. Ini akan dihubungkan ke probe untuk menghasilkan outputnya. Dan di sini tuh channel 1 dengan batasnya tuh 30 volt per 3 ampere. Di sini ada channel 2, batasnya sama seperti channel 1, yaitu 30 volt per 3 ampere. Terus untuk channel 3 itu batasnya 5 volt per 3 ampere. Untuk yang hijau dengan lambang seperti ini adalah ground, yaitu virtual ground. Semisal rangkaian kalian tidak ada groundnya, maka bisa dihubungkan dari sini nih. Kemudian di sini tuh ada tombol on off dari si DC power supply ini. Karena kita sudah selesai, kita bisa mematikan ini terlebih dahulu, kemudian mencabut sumber listriknya. Untuk mengkalibrasi DC power, yang pertama itu ada pencet utility. Kemudian kita lanjut. Terus di sini ada tulisan test atau call, kita pencet. Nah, cara kalibrasinya itu kita harus memasukkan password. Sedangkan password itu ada di sistem data yang dimiliki oleh laboratorium sistem instrumentasi. Yang kedua ada osiloskop, yaitu berguna untuk menampilkan output berupa gelombang dari suatu rangkaian. Yang kedua di sini ada osiloskop. Caranya yang pertama yaitu hubungkan kabel osiloskop ke sumber listrik.
Jika sudah, kemudian tekan tombol on off-nya. Tombol-tombol yang ada di osiloskop ini, yaitu yang pertamanya ada select button nih, atau menu. Di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kemudian di sini ada knob tentang intensity. Intensity ini untuk mengatur kecerahan dari gelombang yang dihasilkan. Kemudian di sini ada tombol add-on, di sini ada measure, kita klik dan di sini kita pencet ya, jadi on. Di sini dia akan menampilkan max, min, VPP, amplitudo, average, VRMS dan lain-lain. Kemudian di sini ada storage. Menu storage itu untuk melihat penyimpanan. Ada kursor juga dan juga display. Display ini untuk mengatur dari display tersebut sama seperti DC power tadi. Nah, nih seperti ini ya. Jadi tampilannya tuh bisa terlihat dan bisa diatur mau semana sesuai kecerahan yang diinginkan. Kemudian di sini ada utility. Sama seperti DC power, utility itu gunanya untuk spesifikasi dari alatnya. Kemudian di sini ada tombol help. Tidak jauh beda jika kita ingin tahu tentang apa itu measure, kita pencet, maka akan muncul penjelasan tentang measure di sini. Di sini tuh ada pengaturan menu secara vertikal. Nih ada tulisannya di sini. Ini untuk channel 1 dan channel 2 akan tertera di kiri bawah bagian sini nih. Misal channel 2, maka akan terganti langsung ke channel 2-nya. Dan di sini tuh knob-nya untuk mengatur kita tuh mau lihatnya gelombang tuh di mananya, atau kita mau samakan sama si gelombang outputnya. Di sini juga untuk memperbesar atau memperjelas dari suatu gelombang. Nih, seperti ini. Dan juga di sini tuh ada bagian knob horizontal, sama seperti vertikal, cuman bedanya ini tuh secara horizontal ya. Cuman karena gelombangnya datar, jadi kita nggak bisa ngelihat perbedaannya. Dan ini juga sama gunanya untuk memperjelas dari suatu gelombang. Kemudian di bagian sini itu ada mode dan juga ada menu dan force. Ini tuh trigger ya. Di sini tuh ada force. Force itu untuk melihat konfigurasinya si noise-nya tuh di mana gitu. Terus di menu ini sama sih sama kayak yang tadi, cuman bedanya dia di sini. Dan untuk knob yang ini dia untuk mengatur si sumbu X-nya mau ditaruhnya di mana. Ini seperti ini, maka dia akan tergeser ya di situnya. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan output. Yang pertama ini di sini adalah CH1, yang di sini adalah CH2 dan sini ada exit. Kemudian jika ingin memasang USB bisa dilakukan di sini. Dan kita juga bisa langsung nge-print out si alat ini ke alat printnya untuk mendapatkan hasil outputnya. Kita ingin mematikan alat ini, yaitu tekan tombol off. Pastikan semuanya sudah terlepas ya. Tekan tombol off. Kemudian lepaskan dari sumber listrik. Untuk mengkalibrasi osiloskop sama seperti DC power, yaitu tekan utility. Kemudian more. Terus di sini ada tulisan self call, kita tekan. Dan jika sudah pastikan dia tuh udah terlepas dari semua input dan juga pencet start. Maka kalibrasi akan berlangsung seperti ini. Yang ketiga itu ada function generator yang berfungsi untuk mengatur frekuensi, amplitudo dan sebagainya dari suatu gelombang. Kemudian ada function generator. Yang pertama, hubungkan ke sumber listrik. Yang kedua, tekan tombol on off-nya. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa memilih. Di sini tuh ada select button untuk memilih. Misalnya kita mau ubah amplitudonya, kita pencet di sini dan kita masukkan nilai yang diinginkan. Di sini tuh ada gelombangnya. Kemudian di sini ada tampilan channelnya. Ini apakah channel 1 atau channel 2. Di sini ada frekuensi, amplitudo, offset, phase dan alpha. Terus kemudian di sini tuh ada tombol add-on-nya. Tidak jauh beda seperti DC power dan juga oscilloscope. Sama, yaitu utility-nya itu untuk mengenai tentang spesifikasi dari alat ini. Help yaitu untuk misal kita butuh bantuan maka kita tekan tombolnya. Di sini ada knob putar, nih bisa mengubah lebih cepat. Nah, selain itu, selain memakai knob ini, kita juga bisa menggunakan buttonnya secara manual. Misalnya kita input kHz 6 kHz, tuh maka akan langsung menampilkan apa yang kita input. Dan jika kita ingin menampilkan outputnya,
Ada channel 1 dan juga channel 2. Kalau kita ingin menampilkan outputnya, kita tekan output. Kemudian kita bisa juga pilih salah satu output channel 2 misalnya. Maka kita matikan si channel satunya. Kemudian di bagian sini itu ada pilihan gelombang yang akan ditampilkan. Di sini ada gelombang sinus, gelombang kotak, dan yang lain-lain. Channel 1 atau 2 ini kita bisa mengubah yang di sini nih. Kan ini tulisannya channel 1. Misal kita ubah ke channel 2. Tinggal pencet ini dan maka akan langsung terubah, dan kita juga bisa setting channel 2-nya. Kemudian kita ubah lagi ke channel 1. Kemudian di sini ada tombol view. View ini untuk melihat hasil yang bisa ditampilkan di function generator ini. Nah, ini adalah output dari channel 1. Hasil gelombangnya seperti ini dan juga VPP-nya seperti ini. Kalau kita tekan lagi, maka akan menampilkan setting kedua channel tersebut secara bersamaan. Dan kita tekan lagi, maka ia akan kembali lagi ke channel 1, ke channel yang awal tadi. Setelah selesai menggunakan function generator ini, kita bisa langsung tekan tombol on off-nya. Kemudian kita cabut sumber listriknya. Untuk mengkalibrasi si function generator ini, yang pertama tekan utility, kemudian ini, terus pilih yang test atau call ini. Nah, di sini tuh harus memasukkan password, sedangkan passwordnya itu ada di data milik sysman atau data milik laboran. Jadi cukup sekian untuk cara kalibrasinya. Terima kasih. Keempat itu ada multimeter digital, dan yang kelima itu ada multimeter analog. Gunanya sama, yaitu untuk mengukur tegangan, resistansi, dan juga arus. Kemudian di sini ada multimeter digital. Ini tuh ada kabelnya. Yang pertama, yang ini tuh kabel untuk negatif, dan juga yang ini tuh kabel untuk positif. Di sini ada bisa diputar sesuai keinginan, kita ingin mengukur yang mana. Di sini kan masih mati ya. Kalau di V ini dia untuk mengukur tegangan, dan juga dia bisa untuk menampilkan sinyal discrete dan juga continue. Terus kemudian kalau diputar lagi, dia untuk mengukur resistansi sebuah resistor, dan juga di sini tuh bisa untuk mengukur dioda. Bisa juga untuk mengukur hubungan yang dihubungin pakai solder, dan juga untuk mengukur kapasitor, mengukur dioda dengan logo yang ini nih. Kemudian kita select lagi, di sini tuh buzzer. Misal kita mau kalibrasi si ini multimeter ini, tuh dia akan berbunyi seperti itu. Kemudian sekali lagi, ini adalah untuk mengukur kapasitor. Kemudian di sini ada range, itu untuk mengubah. Misalnya ini kan miliampere, dia tuh bisa berubah jadi ampere si range ini. Di sini ada hold, yaitu untuk menahan nilai yang ditampilkan. Kita bisa menahan sesuai keinginan kita maunya di mana. Dan juga di sini untuk hertz, itu tersambung ke sini, itu akan sama aja, cuma lebih praktis aja. Kemudian di sini tuh ada untuk mengukur frekuensi. Yang terakhir ini adalah untuk mengukur arus menggunakan sinyal discrete dan juga continue, sama seperti si tegangan. Kemudian untuk mengkalibrasi multimeter digital ini sama seperti multimeter analog, yaitu menyatukan probe-nya sampai hasilnya tuh 0. Nah, kalau udah 0 seperti ini, maka kalibrasinya berhasil. Kemudian di sini itu ada multimeter analog, sama seperti digital, fungsinya tuh nggak jauh beda, yaitu untuk mengukur arus, tegangan, dan juga resistansi. Di sini itu ada untuk mengukur tegangan, bagian sini tuh untuk mengukur arus. Terus yang dari sini tuh yang dihasilkan kan, terus dikalikan ke sini sesuai dengan yang kita pilih. Kemudian di bagian sini tuh untuk mengukur nilai dari resistansi. Bagian bawahnya itu adalah untuk tegangan dan arus. Bagian yang merah ini untuk AC, dan bagian yang bawahnya itu untuk DC dan juga kapasitor. Kemudian untuk kalibrasi dari multimeter analog ini, yaitu kita hidupkan dulu, bebas kemana aja. Terus kita satukan probe negatif dan positifnya. Nah, nilainya itu harus pas di 0. Kalau dia nggak pas di 0, maka bisa digeser manual menggunakan ini nih, sampai benar-benar. Nah, ini artinya dia sudah terkalibrasi dengan baik. Nah, gimana? Gak kerasa pelajaran tentang alat-alat yang ada di laboratorium sistem instrumentasi ini udah berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat sampai akhir. Sampai nanti. Since the number one